Kitab-kitab Smriti menyatakan bahwa Purana adalah kumpulan buku-buku yang memberikan komentar atau penjelasan tentang segala sesuatu yang ada dalam kitab suci Weda. Dari pernyataan tersebut dinyatakan bahwa Purana memang benar-benar merupakan kesusastraan Weda yang sesuai dengan komposisi dan terjemahan kisah-kisah penting di masa lalu. Adanya sebuah penciptaan, turunnya para dewa hingga peradaban besar umat manusia, tertuang dalam berbagai kitab-kitab Purana. Kata Purana dalam bahasa Sanskerta, berarti tua, kuno, atau sebuah cerita zaman dahulu. Disebutkan bahwa untuk dapat mengerti dan memahami isi ajaran kitab suci Weda secara utuh, maka mereka harus terlebih dahulu mempelajari kelompok kedua dari tingkatan Weda, yaitu Upaweda, yang terdiri dari kitab Itihasa, Purana, Arta Sastra, Ayurweda, dan Gandharwa Weda. Pada dasarnya, hampir semua Purana memuat kisah-kisah yang secara garis besar memiliki keterkaitan mengenai kosmologi Hindu, yang menyangkut penciptaan alam semesta, masa Manu atau Manwatara, sejarah perkembangan dinasti Surya dan Chandra, serta penggambaran terjadinya hari kiamat atau pralaya. Hal terpenting dari kitab Purana adalah memuat pokok-pokok ajaran ketuhanan atau teisme, yang patut diamalkan dalam usaha mewujudkan sebuah kebahagiaan. Terdapat di antaranya 18 Purana yang nantinya akan kita jabarkan secara singkat, sebagai sebuah pengenalan umum terkait pemahaman masing-masing Purana yang ada. Sebelum lanjut, kami mengajak sahabat semua untuk tetap mendukung Widya Bali Channel, dengan cara menekan tombol like dan subscribe, serta jangan lupa bagikan video ini ke berbagai media sosial yang sahabat miliki. Semoga kebaikan Dharma selalu menyertai kita semua. Matsya Purana adalah salah satu dari 18 Purana atau Mahapurana, merupakan yang tertua dalam genre Purana Sanskerta Hindu. Matsya Purana terdiri dari Purwa atau awal, dan Utara yang berarti kemudian, memiliki 172 bab dengan jumlah 20.000 syair di dalamnya. Menguraikan catatan peristiwa masa lalu yang dinyatakan berlangsung pada zaman Satya Yuga, mengisahkan terjadinya sebuah proses penciptaan hingga peleburan alam semesta. Terdapat pula keterangan terkait silsilah keturunan raja-raja mulia, serta adanya penjelasan mengenai masa pemerintahan para Manu, dalam setiap masa Manu atau Manwatara. Pada zaman Satya Yuga, Tuhan dalam kekuatannya sebagai pemelihara dan pelindung alam semesta berkedudukan sebagai Dewa Wisnu, mengambil wujud Matsya, seekor ikan raksasa untuk menyelamatkan leluhur umat manusia dari sebuah banjir besar yang melanda bumi. Wisnu Purana dianggap sebagai salah satu Purana yang paling penting yang disebut sebagai Purana Ratna, yaitu permata dari semua Purana. Wisnu Purana terdiri dari 23.000 sloka, berisi dialog antara Resi Parasara dan muridnya Bodhisattva Maitreya yang terbagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama, berkisah tentang pengadukan Samudra Mantana oleh para dewa dan kaum Asyura. Bagian kedua, berkisah mengenai kekuasaan Raja Hiranyakasipu, yang membenci segala hal terkait Dewa Wisnu, karena adiknya Hiranyaksa telah dibunuh oleh Waraha Awatara. Bagian ketiga, membahas kisah turunnya Awatara, kedudukan para dewa, keberadaan Maha Resi Vyasa, hingga Catur Warna, dan pedoman Catur Asrama. Bagian keempat, berkisah mengenai raja-raja terkenal dari dinasti Surya dan Chandra. Bagian kelima, membahas kisah kehidupan Sri Krishna, mulai dari kelahirannya, masa kanak-kanak, sampai kepulangannya menuju Waikunta, dan tercatat pula kisah kehancuran Wangsa Yedawa. Bagian keenam, memuat konsep universal terhadap kehancuran alam semesta, serta gambaran umum terkait pengaruh zaman Kali Yuga. Bhagavata Purana, dikenal juga sebagai Srimad Bhagavata Mahapurana, atau Srimad Bhagavatam. Bhagavata Purana dapat diterjemahkan sebagai sejarah pemuja Dewa Wisnu, mengintegrasikan tema-tema filosofi Advaita dari Adi Sankara, Vishishtadvaita, dan Dvaita dari Madhvacharya. Selain membahas kemunculan hari atau Wasudewa Krishna sebagai pembawa kebenaran, kitab Bhagavata Purana juga membahas berbagai topik, di antaranya kosmologi, astronomi, geografi, sejarah, silsilah, musik, tari, yoga, termasuk juga budaya. Bhagavata Purana terdiri dari 12 kitab dengan total 332 bab,
serta terdapat hingga 18.000 ayat di dalamnya. Waraha Purana termasuk ke dalam Satwika Purana, yang lebih banyak memaparkan terkait hadirnya inkarnasi Dewa Wisnu yaitu Waraha Awatara. Dikisahkan pada zaman Satya Yuga, Detya Hiranyaksa berniat untuk menenggelamkan bumi ke dalam lautan kosmik di alam semesta. Melalui Waraha Awatara, bumi dapat dikembalikan ke orbitnya setelah bertahun-tahun bertarung dengan Hiranyaksa. Kitab ini terdiri dari 24.000 bait, dengan terbagi atas dua bagian, yaitu bagian pendahuluan, Purwa Baga, dan bagian lanjutan, Utara Baga. Teks ini dimulai dengan sebuah kisah inkarnasi Dewa Wisnu yang menjelma sebagai Wamana Awatara, seorang Brahmana cilik yang bertubuh pendek. Ia turun ke dunia sebagai putra Aditi dengan Resi Kasyapa, untuk memberi pelajaran kepada Raja Bali, yang merupakan Raja Asyura cucu dari Raja Prahlada. Beberapa bab selanjutnya menguraikan awatara-awatara Dewa Wisnu lainnya. Terdapat pula satu bagian yang luas menguraikan penyembahan terhadap lingga, kajian-kajian siwaistik, bersatunya Dewa Siwa dengan Dewi Uma, asal-usul Dewa Ganesha serta Kartikeya. Markandeya Purana menegaskan sebuah karakter yang berbeda dari Purana-Purana lainnya, karena sangat sedikit mantra, maupun doa-doa yang tersurat di dalamnya. Purana ini memiliki 137 bab, terdiri dari dialog antara Resi Markandeya dengan Bagawan Jaimini, yang selanjutnya menghadirkan diskusi dengan 4 burung-burung bijak terkait penjelasan moral, ayat-ayat karma, samsara, dharma, dan srada terkait teks-teks Mahabharata serta Gautama Dharma Sutra. Terdapat pula risalah tertua dari Devi Mahatmya sebagai kebenaran tertinggi dari penciptaan alam semesta. Teks tersebut dianggap sebagai teks sentral dari tradisi Saktisme, terkait dewi-dewi tertinggi agama Hindu. Wayu Purana atau Sang Hyang Bayu, merupakan sebuah Purana yang diwedakan oleh Dewa Bayu. Seperti pada umumnya karakteristik kitab-kitab Purana, dalam Wayu Purana juga mengangkat topik terkait penciptaan alam semesta, perputaran zaman melalui siklus yuga, pemujaan kepada para dewa, dan silsilah atau asal-usul raja-raja penguasa dunia. Bayu Purana juga meliputi sebuah uraian tentang akhir dunia, ajaran tentang efisiensi yoga, dan diakhiri dengan penggambaran terkait kemegahan Siwapura, yaitu kota Sang Hyang Siwa. Naskah Agni Purana diterbitkan ke dalam 383 bab, berisi antara 12.000 sampai 15.000 ayat di dalamnya. Rentang topik yang dibahas dalam teks ini meliputi kosmologi, etnografi, kajian ilmu perang, kajian sejarah, seni bela diri, hukum-hukum lokal, desain arsitektur, tata bahasa, pertanian, obat-obatan, puisi, dan berbagai bidang terapan ilmu-ilmu seni. Agni Purana merupakan penamaan yang digunakan karena pada awalnya teks ini diwahyukan melalui Dewa Agni kepada Resi Wasista, dan selanjutnya dibacakan kembali kepada Resi Vyasa untuk disusun ke dalam bentuk Purana. Narada Purana memfokuskan pada perwujudan bakti kehadapan Dewa Wisnu dalam 41 bab pertama, dan bagian akhir bab pertama serta bagian bab kedua selayaknya ensiklopedia, mencakup beragam topik diantaranya, Wedangga, Moksa, Dharma, Adhyatma Janana, filsafat Pasupata, metode pemujaan Ganesha, awatara Dewa Wisnu, Laksamana, Hanuman serta beberapa teks tambahan lainnya. Garuda Purana berisi lebih dari 15.000 ayat, dengan masing-masing bab di dalamnya membahas terkait kosmologi, hubungan antara kebaikan dengan kejahatan, karma dan kelahiran kembali, pemujaan para leluhur, berbagai sungai suci, berbagai jenis batu mulia, klasifikasi berbagai jenis tumbuhan, berbagai penyakit, gejala, serta obatnya, kalender Hindu, ilmu astronomi, fitur-fitur penting dari kuil Hindu, kehidupan ekonomi, serta tugas dan tanggung jawab seorang raja. Judul teks Lingga Purana mengacu pada ikonografi untuk Dewa Siwa yang terdiri atas 163 bab,
tersusun ke dalam dua bagian yaitu Purwa Baga dan Utara Baga, dengan berbagai pembahasan diantaranya kosmologi, astronomi, geografi, tempat-tempat ziarah, serta yoga dan etika. Lingga Purana memperkenalkan lingga sebagai media pemujaan terhadap Dewa Siwa. Padma Purana dinamai berdasarkan bunga teratai tempat Dewa Brahma sebagai sang pencipta muncul. Tidak hanya mencakup adanya sebuah penciptaan, sebagian besar teks Padma Purana didedikasikan untuk Dewa Wisnu. Juga bagian terpentingnya membahas tentang Dewa Siwa dan Sakti, terdiri dari 55.000 ayat, dengan bagian terakhirnya berisikan diskusi tentang jiwa dan pembebasan, kutipan dari doktrin Upanishad, Yoga dan Advaita Vedanta. Padma Purana diakhiri dengan Kriya Yogasara yang merupakan diskusi tentang etika juga keramahan kepada para tamu. Teks Skanda Purana berisikan lebih dari 81.000 ayat, yang merupakan literatur Kaumara, menggunakan judul Skanda, karena merupakan nama dari putra Dewa Siwa dan Dewi Parwati yang juga dikenal sebagai Dewa Murugan. Meskipun teks ini dinamai Skanda, ia tidak menampilkan kurang atau lebih aspek Siwa, dibandingkan dengan Purana terkait Siwa lainnya. Teks tersebut telah menjadi catatan sejarah dan pengaruh penting pada tradisi Hindu, yang berkaitan dengan Dewa Perang Skanda. Bhavishya Purana memiliki arti masa depan, mengisyaratkan bahwa teks tersebut adalah sebuah karya yang berisi nubuat-nubuat terkait hal maupun peristiwa yang terjadi di masa depan. Ini bukanlah sebuah ramalan melainkan gambaran sesungguhnya dari kejadian nyata di masa depan. Salah satu gaya puitis teks Sansekerta adalah menyajikan suatu peristiwa yang mana seolah-olah peristiwa tersebut sudah terjadi. Ini adalah hal yang umum dalam puisi Sansekerta, dan tidak menunjukkan bahwa buku-buku tersebut ditulis di zaman modern karena Weda berarti pengetahuan, sehingga teks-teks Weda berisi pengetahuan tentang segala sesuatu terkait peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Brahma Purana mengandung kisah mengenai penciptaan alam semesta, serta proses penghancuran dan penciptaan kembali secara periodik atau pratisarga. Dewa Brahma, sebagai manifestasi Sang Hyang Widi, menghadirkan penciptaan dalam wujud Swayambhu Manu, leluhur umat manusia. Dalam Brahma Purana dijelaskan pula sejarah Manwatara, dinasti Surya dan Chandra, kisah para dewa, orang suci dan para raja-raja kuno. Brahmanda Purana menjadi salah satu Purana tertua dengan kajian terpenting terkait kosmologi Hindu. Naskah Brahmanda Purana adalah ensiklopedia dalam cakupannya meliputi topik-topik seperti kosmogoni, sanskara atau ritus peralihan, silsilah, etika dan tugas dharma, yoga, geografi, sungai-sungai suci, pemerintahan yang baik, administrasi, diplomasi serta perdagangan. Brahmanda Purana menjadi penting karena termasuk Lalita Sahasranamam, pemujaan kehadapan para dewi sebagai yang tertinggi di alam semesta, dan menjadi salah satu teks Hindu yang ditemukan pada masa-masa awal di Pulau Jawa dan Bali. Brahma Waiwarta Purana adalah salah satu dari 18 kitab Purana utama, atau Mahapurana, dinamakan demikian, karena Purana ini menceritakan tentang Brahma, dan proses penciptaan melalui evolusi, atau disebut Wiwartana, memiliki 18.000 sloka, dan disusun pada kalpa atau satuan waktu yang disebut kalpadi. Menurut sejarahnya, Purana ini pertama kali dituturkan oleh Sawarni Manu kepada Resi Narada. Seperti pada Purana lainnya, Brahma Waiwarta Purana mengandung kutipan tentang penciptaan alam semesta, peleburan dan penciptaan jagat raya, kisah para dewa, orang suci, serta sejarah dinasti Surya dan Chandra. Selain itu, Purana ini banyak menyinggung masalah mengenai Kresna, karena Kresna dianggap sebagai Brahman itu sendiri, atau penguasa jagat raya yang berkepribadian. Dengan kata lain, Brahma Waiwarta Purana memuat teks yang memuliakan Kresna. Kurma Purana tersusun atas 95 bab, serta memiliki 17.000 ayat di dalamnya. Kurma Purana termasuk ke dalam penggambaran sejarah masa lalu,
yang lebih menekankan penghormatan kepada dewa-dewa tertinggi. Namun teks-teks tersebut tidak didominasi dengan penjabaran terkait Dewa Brahma, Wisnu, maupun Dewa Siwa. Kurma Purana mengandung teologi dan filsafat Gita, yaitu Iswara Gita yang mirip dengan keberadaan Bhagavad Gita. Baiklah sahabat, sekian dulu video kita kali ini. Semoga apa yang kami hadirkan dapat bermanfaat. Terima kasih.